Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Mary Nintian Putri, NIM E2019-3110. Saya di sini akan menanggapi video yang diberikan oleh Bapak dosen Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMBI, yang berjudul tentang tugas dan wewenang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di sini saya akan membahas yaitu apa yang dimaksud dengan OJK, kemudian asas-asas dan prinsip-prinsip emosional daripada OJK. Dan kita juga akan memahami tugas dan wewenang OJK. Nah, karena dengan kita memahami OJK, maka kita tahu bagaimana lembaga keuangan itu dikelola dan bagaimana lembaga keuangan itu diawasi sehingga konsumen dan nasabah itu betul-betul mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Hal ini yaitu dari OJK. Nah, maka yang harus kita pahami pertama kali itu yaitu adalah pengertian dari OJK itu. Nah, pengertian dari OJK itu sendiri adalah otoritas jasa keuangan. Nah, yaitu adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem peraturan. Nah, dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Nah, jadi jika dilihat dari definisi yang pertama, kita lihat yaitu bahwa OJK itu lembaga negara, bukan lembaga swasta. Nah, di mana lembaga ini secara resmi didirikan oleh negara yang diatur oleh undang-undang. Nah, sehingga pelaksanaannya itu jelas dan teratur. Nah, kemudian OJK mempunyai tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengawasi terhadap industri keuangan, baik itu perbankan maupun non-perbankan. Nah, dalam pengawasan otoritas jasa keuangan atau OJK, diantaranya adalah perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan beberapa keuangan jasa lainnya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu asas-asas otoritas jasa keuangan. Nah, yang pertama yaitu independensi. Jadi, independensi itu adalah lembaga keuangan atau OJK itu melaksanakan tugasnya itu dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Nah, jadi mereka itu melakukan tugasnya dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian yaitu asas kepastian hukum. Nah, OJK di sini memberikan jaminan kepada lembaga keuangan yang diarahkan kepada peraturan yang berlaku. Nah, yang ketiga yaitu asas kepentingan umum. Nah, jadi pihak dari semua lembaga keuangan itu ada asas kepentingan. Nah, yang keempat yaitu asas keterbukaan. Yang dimaksud dengan asas keterbukaan di sini yaitu jadi pemerintah hal ini OJK itu sangat terbuka pada apa tugas-tugas mereka yang diberitahu semua publik dan diberitahu. Jadi dilaksanakan secara terbuka. Nah, kemudian yaitu asas profesionalisme. Jadi di sana OJK bekerja secara profesional. Kemudian asas integrasi. Dan yang terakhir yaitu asas akuntabilitas. Nah, kemudian berikutnya yaitu tugas OJK. Yang pertama yaitu untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan, baik sektor perbankan maupun non-perbankan. Kemudian yang kedua yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.
Nah, dan yang terakhir yaitu mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Dan kemudian yaitu poin yang terakhir yaitu wewenang OJK. Nah, wewenang OJK di sini ada 10, yaitu diantaranya yang pertama menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua yaitu membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga yaitu membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat yaitu mengatur tentang tata cara penetapan pengelolaan starter di lembaga jasa keuangan. Dan yang kelima yaitu mengatur tentang struktur dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam yaitu membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketujuh yaitu membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan yaitu OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga keuangan. Dan yang kesembilan yaitu memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10 yaitu OJK bertugas sebagai wewenang memberikan atau mencabut izin usaha, pengesahan dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.